Halo YouTube, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia. Pada video ini saya akan melakukan penggantian oli ya pada mobil saya. Ini adalah CR-V Gen 3 2000 cc 2007 dengan kilometer 173.404 ya. Jadi nanti oli yang saya pakai adalah itu dia, Fastron Gold 5W30 full sintetik. Tapi yang menarik ini adalah bukan oli yang pakai jerigen Fastron, cuman ini ya Fastron cuman curah guys. Beli oli curah alias oli yang modelnya drum-druman itu saya beli per liter. Nah, kenapa saya mantap beli oli ini? Karena saya yakin oli ini adalah oli Fastron original yang dijual dalam bentuk drum-druman gitu, kemudian belinya per literan. Nah, saya takutnya kalau beli oli Fastron yang biasa, yang per liter, yang udah pakai botol asli Fastron yang bukan jerigen atau drum, nah itu malah cenderung banyak yang pakai oli KW atau banyak yang dipalsukan. Mengingat oli tersebut oli mahal seperti Fastron, Shell itu banyak sekali palsunya. Jadi saya memang dulu pernah pakai oli ini di unit sebelumnya ya, Granivina dulu itu saya pernah. Nah, tidak ada masalah dan tidak ada kerak. Jadi insya Allah itu ori, dan kalian jangan sembarangan beli ya di toko online ya, karena takutnya itu kan nggak ada QR-nya, nggak bisa di scan karena drum-druman. Jadi yang ada QR-nya itu di drumnya, bukan di botolnya itu. Jadi yang bisa scan adalah pemilik Pertamina-nya atau penjualnya. Nah, belilah di toko langganan ya. Nah, jadi karena saya yakin, saya beli itu aja. Jadi keuntungan beli yang model seperti itu adalah lebih murah ya, dan kualitasnya pun sama kayak Fastron umumnya, karena memang itu Fastron cuman kemasannya kemasan drum, jadi belinya wadahnya kayak gitu. Oke, ini nanti saya intervalnya per 5.000 ya gantinya, atau 6 bulan aja. Katanya full sintetik yang kayak Fastron, Shell Heli GS7, nah itu bisa sampai 10.000 kilo. Tapi saya cari aman aja, mau ganti nanti 5.000 aja. Kilometer sekarang 173.404. Tanggal servis saya isi tanggal 22 bulan 11 24. Ini oli belum saya masukkan ya, tapi saya tulis dulu karena mobil saya panaskan sebentar terus saya mundurin karena ini mepet tembok, nggak bisa ngolong nanti. Kemudian ganti oil filter. Kemudian ini first time saya ganti oli di unit saya. Jadi saya pakai engine flash Honda. Nah, ini rencana saya nggak akan pakai seterusnya ya. Intinya ini mungkin pertama atau nanti kelipatan per 20.000 atau gimana ya. Jadi biasanya ritual saya beli mobil itu kalau udah saya engine flash dulu biar kerak oli di dalam mesin itu rontok. Tapi kalian jangan sembarangan pilihnya, lebih bagus belilah engine flash yang kemasannya pakai plastik ya, nggak kaleng atau botol ya. Nah, itu cairan kimianya lebih pekat. Kalau yang plastik itu lebih aman sih, katanya gitu di grup. Jadi ini saya pakai Honda aja lah oli lah, biar cepet. Nah, nanti rencana saya engine flash bentar aja, 5 sampai 10 menit, gak usah lama-lama, dan posisi mobil harus berhenti dan idle. Oke, saya lanjut. Kemudian saya pakai Fastron Gold 5W30 full sintetik. Kemudian oli personel enggak, gadan enggak. Kemudian ganti oli berarti tambah 5.000, 178.404. Oke, nomor polisi saya isi aja. Oke, selanjutnya saya biasanya mereset ini guys. Nah, ini ada trip A dan trip B ya. Yang trip B saya reset ke 0. Ini tadi nggak 0 karena saya kan baru beli mobil ini, jadi settingannya settingan awal. Yang reset malah trip A. Trip B ya pakainya ya. Trip A itu biasanya saya untuk jarak beli bensin atau jarak
kalau mau pergi, mau jalan-jalan ya sambil ngukur average. Oke, selanjutnya udah idle-nya udah turun ya RPM-nya. Sekarang saya mundurin dikit. Saya rekam nanti lagi aja ya guys. Oke, jadinya saya pindah ke garasi ya. Karena bawahnya tadi becek habis hujan karena belum dicor. Nah, ini kan enak nanti kalau ngolong-ngolong. Selanjutnya kita tuangkan engine flush ke dalam tangki oli ya. Ingat, tangki oli bukan tangki bensin. Dan juga ini ada rembesan. Ini biasanya di sel VTEC sama sel deksel, packing deksel atas atau rocker cover ya orang bilang. Selanjutnya kita masukin engine flush. Kalian lihat itu dalamnya itu ada kerak-kerak tipis ya. Mungkin nanti kalau kita ganti packing deksel bisa tahu itu dalamnya kayak gimana ya. Intinya agak ngerah ya. Langsung aja kita masukin. Bismillah, jangan lupa bilang bismillah biar lancar prosesnya. Duh, susah bukanya guys, sebentar. Bismillah, kita tuangkan aja di sini. Nah, terus kita nyalakan mesin kurang lebih 5-10 menit. Jangan lupa dilihat jamnya ya. Udah, tinggal nyalain aja deh. Tujuannya apa? Untuk menyalakan agar oli di dalam mesin itu bersirkulasi sehingga untuk cairan engine flushnya bisa nyebar rata. Tutup, kita nyalakan. Bismillah. Nah, kita biarin aja 10 menit untuk idle. Baik, udah saya lakukan engine flush ini kurang lebih hampir 10 menit. Jangan lama-lama ya, mobil tua karetnya udah banyak yang ketas, karena itu bisa menyebabkan karet ketas atau keras cairan engine flushnya. Selanjutnya kita ngolong. Aduh, agak susah ke sini soalnya walaupun jari terlihat tinggi, ternyata bawahnya ini sangat pendek. Kalau di bengkel kan enak ya, ada kolongannya gitu. Kalau ini nggak bisa. Selanjutnya kita buang oli lamanya. Untuk letak pembuangannya itu di sini guys, di bawah knalpot yang di sini. Nah, itu ban kanan ya. Nah, ini filter olinya udah saya pasangin cover. Ini nanti tinggal pakai kunci aja. Kita nggak punya kuncinya, punyanya apa? Punyanya tang ya. Nanti sini bisa. Kita kendorin dulu baiknya, putar berlawanan arah jarum jam. Ini agak susah ini karena HP-nya harus ditaruh. Baiknya saya kendor, tinggal kita lepas bautnya aja. Ya agak berjajaran dong. Nggak apa-apa, nanti tinggal bersihin aja. Kita tunggu sampai olinya benar-benar nggak netes ya, atau netes dikit. Udah lama ini nggak apa-apa, lama sih nggak keburu juga sih. Kita amankan bautnya ya. Terus nanti kalau udah nggak netes atau udah netes pelan, kita lepas filter olinya ya. Oke, ini udah netes pelan, kita bisa langsung aja melepas si filter olinya. Dan karena lagi-lagi saya belum punya kunci lengkapnya, penyatulnya saya pakai tang ya. Nah, ini saya punya untuk lepas ininya, cuman untuk ini besinya ini nggak punya kunci untuk melepas ini, jadi pakai tang aja dijepit.
Dan ini pasti berceceran olinya, karena kalau lepas filter oli di model bawah gini pasti ada netesnya, kecuali kalian pakai botol plastik. Tapi di sini nggak ada botol plastik guys. Kita buntir aja, kelihatan nggak kalian? Oh enggak, maaf. Nah, oke, kita buntir aja. Kayak tadi berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau udah longgar tinggal ambil aja ini ya. Kok nggak bisa ya? Ya nggak bisa, nanti aja, yang penting kita ngelepas dulu aja ya. Walaupun oli udah nggak netes dari oli pannya, tapi yang di dalam filter oli, apalagi yang model filter bawah gini, pasti masih banyak tambungan olinya. Nah, masih banyak ini. Kita lepas. Nah, kita tunggu dulu sampai oli bener-bener nggak ada yang netes, biar bersih maksimal. Oke, jika udah nggak ada oli netes dari sisi filter olinya, kita mulai pasang filter oli baru. Tapi yang di lubang oil pannya itu masih ada oli netes. Sebelumnya kita bersihin dulu ya yang sini ya, biar bersih aja sih, pakai tisu karena saya nggak ada cairan pembersihnya. Kalian juga bisa cuci pakai air ya, tapi kalau kalian bersihin pakai air hati-hati, pastiin juga udah tertutup sempurna untuk lubang olinya. Ini kan udah lumayan terlihat bersih. Nah, ini dia filter oli barunya, sama ya. Oke, kita basahin dulu sisi sininya, karetnya ini pakai oli, gunanya agar enak kalau ngelepas ininya. Pakai oli ini nggak apa sih, yang penting kan dikit aja. Nah gini, biar nanti ngelepasnya mudah, nggak sesusah kalau nggak dikasih oli sih. Kan kita mulai pasang di sininya. Ini sebetulnya bisa lebih mudah sih, ini yang bikin susah adalah karena kita pakai HP. Nah ini kalau kalian masang, kalian nggak perlu pakai apa kunci ya, kalian putar aja searah jarum jam sampai kenceng. Nah kalau udah kalian kencengin pakai tangan, nanti lepasnya kalian pakai itu, karena kalau pakai tangan gini nggak bisa, seakan-akan tambah kenceng. Jangan lupa pasangnya yang bener ya. Kalau kalian muntirnya itu berat, artinya itu beratnya itu nggak kenceng. Kalian lepas saja, pasang lagi, takutnya nanti haus ya. Jika dirasa udah kenceng nggak bisa muter, ya udah. Nah ini kalian lepas pakai tangan susah, harus pakai kunci. Kita tinggal tunggu ini, nggak bisa habis dari tadi, nggak apa-apa, biar tuntas gitu ya, karena kita nggak tahu riwayat sebelumnya gimana. Kita bersihin dikit-dikit biar enak dipandang. Lagian siapa juga yang ingin mandang kolong mobil. Dah ini paling nanti 10 menitan udah kelar nih. Oke, bawahnya udah saya pasang bautnya, sekarang tinggal masukin oli lewat lubang atas.
Kalau untuk filter oli kalian masang langsung aja, nggak perlu pakai kuncinya, nanti puter aja sampai kenceng. Tapi kalau pasang baut pembuangan oli kalian wajib pakai kunci ya guys, takutnya nanti lepas. Oke, ini dalamannya ya masih kotor, cuman kan kita kan berusaha ya. Nanti suatu saat mungkin 20.000 km lagi saya akan pakai yang model cairan kayak oli seperti PTT engine flash. Nah itu kan modelnya kan olinya dibuang terus masukin itu 4 liter, putar mesin, maksudnya putar kontak sampai mesin nyala selama 10 menitan, kemudian buang. Nah itu saya kira lebih efektif. Kita masukkan aja 4 liter ya guys, karena ganti filter. Kalau ada yang berpikiran atau ada yang tanya, wah itu pakainya oli curah, mobil bagus kok oli curah, ya menurut saya nggak masalah sih. Ini oli curah pun ini Fastron Gold full sintetis, pastinya lebih baik daripada beli oli yang biasa tapi nggak full sintetis. Kalau saya sih nggak masalah, yang penting keasliannya itu kalian harus beli di toko yang terpercaya. Satu ininya 1 liter ya guys, apa 1 botol. Ini kita lepas saja, kan nggak lucu kalau nanti tiba-tiba ikut masuk ke sini kan malah jadi bongkar semuanya deh. Nah, saya skip aja ya biar nggak kelamaan ya. Oke, jika sudah kita pasang lagi tutupnya. Nah kalau masang tutup mah nggak perlu pakai obeng ya, pakai tangan aja. Soalnya kan apalagi kalian sering buka-buka ngecek-ngecek, nah gini aja ya, udah kenceng, aman sih. Sekarang kita coba start mesin. Oke, sudah nggak ada masalah ya. Oke, mungkin itu aja videonya. Maaf kalau kameranya goyang-goyang ya, karena emang susah nolong-nolong. Terlebih lagi maaf kalau belepotan, maaf kalau nggak cak-cak ya, karena memang bukan bengkel, dan juga ingin berbagi pengalaman aja sih. Nah, pakai oli curah itu kira-kira gimana. Terus kalau kalian nggak pernah ganti oli di rumah kan bisa ganti oli, lihat video saya ini bisa jadi panduan pelan-pelan caranya bagaimana. Dan juga untuk baut tadi untuk buka oil pan-nya itu pakai baut yang nomor 17 mm. Kemudian nanti kalau kalian mau buka filter oli untuk Honda, kalian beli untuk kunci tutupnya itu yang nomor 901, karena biasanya ada dua, 901 dan 902. Nah kalau Honda itu 901. Oke, jangan lupa di like video saya, komen juga, kemudian share ke teman kalian yang terutama punya CR-V Gen 3 ini. Dan nanti untuk PR mungkin ini ya, rebesan mesin sama kaki-kaki ada yang bunyi. Nah, nanti pelan-pelan aja benerinnya. Ya ini kan rebesannya kan udah sampai bawah ini, pakai Dexel sama VTEC. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye.